Untuk nganak tuh bah. Kemudian pengantin dulu tuh tidak boleh dipakai apa eyeshadow. Ini harus pakai telapak bakar. Telapak bakar. Untuk anukan alisnya. Untuk melengkitkan alis. Telapak tuh dibakar ada. Telapak bakar. Bersarat kan dulu tuh. Untuk make upnya kan? Make up. Untuk alis ini. Oh. Ya sekarang kan pakai beliak. Oh. Enggak. Simpel lah ya. Dia bakar telapak. Itu tadi apa namanya? Keketap. Keketap tuh rambut pengantin baru dapat tutan pengantin baru. Anak rambut ini diturunkannya dipotongnya kata bawa dikasih minyak lilin trek sekali. Tapi kalau dulu tahu di Matan, di Lutong tetap tahu dia. Tapi anak baru di sana tidak tahu. Jadi keketap ini buat poni ya maksudnya? Poni. Itu sebagai rambu-rambu kalau dia anak tuh ini pengantin baru jadi kacau. Oh gitu. Pengantin baru. Artinya tuh. Oh. Jadi kalau anak gadis yang biasa tidak begitu tetap. Hanya pengantin baru ya. Jadi kalau untuk mak ada nggak yang pakai poni gitu? Mak sering juga untuk pergi undangan itu masih ada pakai itu tuh. Sebenarnya cuma umum dipakai pengantin baru. Cuma karena itu dianggap asal pakai itu paling cantik pergi panggil undangan biasa pun ibu-ibu tuh yang tua-tua udah masuk kayak. Kalau ada pakai itu tuh, kita oleh tuh. Tapi kalau nak darah enggak. Lalu ada lagi. Tapi kalau telur belangkas itu apa Pak? Bintik-bintik ini, dikasih bintik-bintik itu saat di pelaminan. Kalau hari biasa, kalau dia udah kawin udah pakai. Oh manik-manik ya? Manik, tapi pakai bedak. Dulu itu kan tidak ada nama hiasan anak tua yang memang. Dia itu tuh menambah rigam ornamen pengantin tuh, biar kelihatan video dan yang lain lah. Cuma memang jangan sih. Nah cantik, dia bersarat. Kalau di Ulu itu anak nih pengantin aja yang buatnya. Lo kalau di Ulu itu tuh kota halus itu tuh dibelah 4. Jadi 4 butik beli itu model tuh sekali tetap macam bunga. Kayak orang Indian modelnya. Ini dia melingkarkan melingkarkan nih. Aku itu terakhir kalau untuk anak nih hiasan itu tuh masihnya saya nikah dengan bini paman masih pakai jamang. Kemudian dulu tuh dah ada di rumah tuh jamang. Ketika pengantin itu besok mau nikah malam mantuk batu itu. Kok sekarang tuh hanya pengantin lelaki dan pengantin perempuan. Kita susah melihat mana pengantin betinanya. Karena ada anak gadis yang ikut bareng juga di tempat tidur itu yang dititik dengan batu itu. Nah, mereka ini disebut mandi resap. Mandi memasuki masa akil balik. Berbarengan itu. Sama dengan pengantin betina apa nih? Kita ragu nanti mana yang pengantin betina. Dia pun iya macam pengantin juga. Betul kan dia mandi resap loh. Mandi resap itu mandi yang tidak semang mandi tapi bersamaan dengan ritual pengantin itu. Anak ini memasuki masa akil balik. Nah, berarti dekat lamin. Enggak, biasanya dia sudah keluar lamin. Dia sudah keluar lamin dia mandi resap. Misalnya anak sunah apa itu kan? Nah, khusus yang perempuan ya. Anak dulu mandi resap tuh. Kawin sama mandi ke tanah kan. Dengan pengantin dia. Cuma terakhir itu memang akuan terakhir tuh. Kenapa ketika orang tuh mandi malam main hadrah sekarang tuh banyak diubah dah. Jadi mental itu selesai pengantin mau mandi 3 malam nih. Besok mau mandi, jadi tujuannya mendukungkan air dalam tempayan ini, berzikir dan sebagainya sambil jaga. Kenapa dalam tempayan itu harus daun kelapa? Nah, melambangkan ini awal kehidupan. Maka pucuk-pucuk di dalam itu tuh, pucuk muda, melambangkan dia nih menapak awal kehidupan. Kenapa ada gambar keris, gambar pedang, gambar burung, gambar daun? Nah, kehidupan kau ini menapak kehidupan yang akan menghidupkan kau ini tidak hanya artinya kau berdua. Kau perlu bercocok tanam, perlu memiliki harta benda. Jangan hanya mikirkan makannya, maka ada keris tombak itu melambangkan harta pusaka. Ada berbuahan, ada beluluk. Diharapkan kau berusaha itu dapat sedikit tersimpan banyak.
Nah, buat bululuk tuh semua tahu lah, dah ada daun kelapa tuh. Daun kelapa yang ada benjolan kiri kanan tuh. Pandai tuh. Tidak semua orang. Saya biasa selalu 4 jam, 4 orang yang tabarkan bululuk. Yang tua ada tahu. Hanya bululuk itu tuh. Iya kan dia ada model gini aja. Nah, Perabah. perabah tuh bahan, Bang. Kenapa aku pakai daun kelapa? Sebab itu menggambarkan awal kehidupan. Pucuk itu awal kehidupan. Dari daun-daun lain Kalau banyak. ini kan posisangan kalau dulu itu dia dalam tempayan. Ada boleh pakai plastik tuh. Karena benih ditembikar ini buat awal dari tanah dah. Tapi plastik bukan dari tanah. Tapi sekarang udah sang di sungai. Tahu. Biasa gak ya? Itu plastik. Biasa tupperware tuh tempat air itu tuh. Dapat air. Udah enggak. Yang untuk ada Main ada tuh. Oh, Sebenarnya dah itu tuh sekarang udah ubah mau pemudahnya. Acara kawin dia belum dah. Misalnya lusa mau nikah. Malam ini masak-masak kan? Jadi biasa malam masak-masak tuh musik itu menggentaman. Tuan rumah tuh ngambil malam tadi. Bukan aku malam besok sibuk musik bah. Semestinya mental itu setelah acara pernikahan atau acara perkawinan bukan di awal. Makanya sekarang tuh banyak yang kawin tuh kadang-kadang bawa 3 hari. Udah itu halil kehidupannya. Tatanan susunan urutan tidak runut. Salah tuh. Jadi dia lebih mengutamakan hiburan itu. Manilah kita mana tuh musik bergentam deh. Udah klasik ya. Nah, Main. dia tuh habis pernikahan, maka besok pun mandi lah. Selasa tuh ditetas sebagian dipasanglah payung. Nah sekarang kalau logikanya kalau sebelum pernikahan mandi di Selasa jangan Selasa mau tetas. Kebalik banyak salah kan. Tapi gitu perlu ingat ada pepatah tuh. Manusia sok alim merusak agama, manusia sok pintar merusak adat. Yang sok tuh artinya pengetahuan setengah-setengah. Jadi turun mandi itu tuh di tengah Selasa, Tengah Selasa bukan ditetas kalau atap itu loh. pengantin tidak boleh menijak tanah ketika pepajang ini Belum turun. turun. Dukun pajang tuh belum dukun dengan perabah di atas tuh belum boleh bang Nggak boleh. di rumah tuh tidak boleh dikembalikan apa dulu. Tapi sekarang tuh enggak. Begitu udah mari pulang, marilah pulang itu musik. Yang teknik dekorasi udah kok buka. Kelamin pengantin tidak ada gini. Nampaknya loh ini memang ada kelemahan sedikit. Kalau dulu itu ya memang barang ini mau efek jaraknya memang mau dikembangkan enggak kali. Kalau dulu itu ya ketika banyak dukun-dukun yang di luar itu ngantam bertanding ilmu diujinya Memang terbukti. sekarang ini Masih tidak do. ada makanya barang itu Sama jadi deh. Dulu tuh jadi guru silat dukun panjang putih siapa gitu. Pupu makku tuh ngajar di mana di Batu Ampar. Anak buah tuh menjerit. Masih ke kupu tak belakang sini daun sirih tuh. Dengan semet berdarah. 3 bulan di batuk darah tuh. Ngajar silat dah. Pupu talong bugis. Anak buah tuh kaung. Mak kita kupu apa terang. Dia tidak lihat. Dia terduduk tuh kalau lihat daun sirih dengan di kepala sirih ada jarum. Bukan cerita zaman-zaman dulu. Sekitar tahun 70-an seperti itu. Balik kampung dinuntut benar-benar. Pergi diajar. ini ada tuh yang anak rumah aku tuh semenjak dia betar di Lembawang itu lepas itu dia pun ngomong disumpahkan aku tidak akan memegang taringnya gitu sampai hayat aku mati. Ada lidang dia. Tengah main tadbar orang darah semua merah semua badan. Diuji orang dah dulu. Tuh. Bersumpah itu. Kan ini yang terakhir aku. Kalau mental ini kan bisa siapa udah kita bertiga. Siapa yang mau bawa nyebut itu. Pernah pusat tengah lagu Subhanallah tuh. Subhanallah ibu kau kan. Suara. Sekali muntah tu pisang dah. Sementara tuan rumah tu dia nyiapkan makan pisang. Di rumah ni pun nak makan pisang. 4 potong pisang dimuntahkan. 3 hari habis dah
Masuk Orang asta tuh. ada tuh tak semua di baju nih. Jadi dulu tuh memang bercubu-cubu tuh. Bujo mah acara-acara itu kan tidak pernah kena cubu. Heeh. Ganti lah. Gampang lah. Disingkat. Mama ngomong yang bawa doa jadi dukun tuh banyak. Berkenah pajang apa tuh. Contoh dulu, pedapur aku juga diterima. Biasanya daging ayam kita masak tuh ada panen masak. Ada kan, Nasi. bahkan ada yang melompat di Ada kuali. yang cus ke tinggi. Melompat di Melompat kuali ke dah. tanah. Apa Didih ini kan tidak berapa kuat. Melompat keluar kuali. Cuma simpang dua masih. Masih. Pokoknya dalam tahun-tahun lalu Ada, waktu itu dulu. masih ada kejadian itu. Jadi adabnya dalam membuat dapur itu gimana? Biasanya kan ada orang tukang masak khusus tuh. Ada. Dia pandai berkenah memang. Jadi macam mana tuh mereka tuh? Aku pantang-pantang, nggak boleh ngaku gitu. Biasa itu di pertama ketika di bulan Maret itu tidak boleh datang ngaut-ngaut seorang itu tuh sebelum dengan anak tuh. Biasa kan kadang-kadang bisa masak apa lah gitu. Belum ada komando dia untuk boleh berpusat istilahnya jangan. Kan ada kepala masak deh. Bas, Struktur itu. bas namanya deh. Oke. Kepala. Bas, bos bas. Kalau untuk kerinahan dapur, Khusus itu ya. ada dukun nanam Dukun pajangnya. pajang tadi. Jadi dapur udah dibuatkan tungku segala macam itu diberi tepung tawar. Pegawai Ada sembarangan. ada semangat pegawai. Beri tepung tawar. Sebab pernah terjadi dah daging ayam ini masuk tuh melompat. melompat. Dari pagi masuk sampai petang tak masak pernah kayak manis dulu Tahun lalu tuh simpang dua. Di rumah Beliau tidak. di rumah Poning Seni itu aku dulu tahun 92 udah modern kan. Nawinkan Rian dengan Temot. Ayam ini 8 ekor. Berarti pahaknya 16 kan. Jadi makmur tukang masak dengan Mbak Yusuf. Ke Poning. Udah setengah habis kayu sungkai itu. Kami kasih kayak wujud kayak gini. Wah lami antu dengan kayak sundal besi. Ini sundal besi turun. Ada beresan nih katanya. Ayam berapa ekor kita masak teh? 8. Kau hitung nanti paha terhilang. Masak ayam 8, 38 paha. Berkelinah dulu. Dia pakai mencik batang pisang yang merah, pisang jonang. Ikan putih dah. Ditikam dengan tombak. Mati dah dia curiga memang. Karena waktu itu tuh, si Rian ini bertunang balang dengan orang lain. Pula betina ni dengan orang lain. Ditikam ke batang pisang dah. Jadi begitu dah tikam dibelah. Paha ayam dalam batang pisang dah. Biru. Mata kepala ke sini lihat. Itu tuh berhasil kan. 3 hari salon. Salon itu Sulaiman namanya panggilnya salon. Bersunat. Bukan jauh kulu kili nih. Jam kau ada bawa obat obat uka apa? Salon lu ada bayang ada. 5 menit loh, penuh dia dengan seng pendarahan, buang buku pisang. Jadi dari sini ke rumah itu kita pergi udah buahnya ada. Jadi kayak Sundalijan tukang sunat tuh. Tadi itu ikan batang pisang ketemu kan penyebab. Kemudian tamik juga sunat. Allah lo maafin saya ini tuh matian di salon. Rumah tinggi dah. Aku ngisi tangan ke bawah rumah, berdarah dah, macam melahirkan. Biar tu lagi ni dah. Wa alamian tu disusul orang Simpang 2 datang di Mukina. Wa alamian tu pakai kolor. Mukina tu buka ni tiga kolor. Pisau ke Sundalijan tu tajam dah. Pisau penyunat kan. Mulai sampuk keping putang. Campak buku pisang aku ngambil. Bisa aku ambil katanya. Ada dapat kau guna kenapa pergi? Macam timah. Keringan dah salon ni. Cuma mati salon tu. Dulu tuh Amin. buat masak, itu masak orang kawin ada pandai masak, ditunggu habis kayu api pun Ada yang masak. Dok tengok dari di Jalan Gusti Om tu ada buah mentak masak. Kau masuk kau bawa dapur. Ada di air deh. Tapi itu api tu tak panas ya be. Di depan dia tanggung buat pondok anu tu pendopo. Pokok dah kena tebang. Kalau Pak di dalam pernikahan ini kan prosesi kalau sekarang kan pagi acara panggil, siang resepsi, sore dan malam selesai. Pagi itu kan panggil sampai akad nikahnya. Nah kalau dulu tuh gimana prosesi panggilnya gimana, resepsinya bagaimana, terus hiburannya apa bagaimana? Dulu dia tidak ada resepsi lo, pakai air besar lo, pakai air besar. Iya. Jadi undang nikah pagi itu makan. Wong mau duduk apa lo? Kita barang tu
Dah balik. Malam nanti malam berinai. Jadi pengantin lelaki ini diaraklah dengan payung api itu. Disandingkan. Nah, saat bersanding malam berinai itu ada acara ngoco. Ngoco tuh macam kita nyumbang duit gitu ah. Berarti paginya Nikah. sorenya tidak ada resepsi. Tidak ada makan minum tuh. Makan minum tuh dikumpul sekampung tuh. Nah, nanti malam nanti acara berinai malam berinai. Undang orang? Undang. Nah, biasa dia orang dari jauh, biasa kan sekitar keluarga mah. Sistem sana Berarti resepsi ya Pak ya? Enggak, Berinai itu. enggak kayak resepsi. Apa yang dilakukan dalam berinai? Ada berinai itu sedang ritual diganukkan pacar tuh ke tangan pengantin tuh. Nanti ngangkat kue, ngangkat abuam. Tapi enggak resepsi. Habis itu selesai. Oh berarti duduk di bawah. Duduk di bawah. Artinya berkumpul malam itu tuh, sanak keluarga. Terus yang payung api itu? Payung api itu waktu malam berinai itu pengantin lelaki dia di rumah lain. Bawa ke rumah perempuan ini, nanti bersanding kan di depan tuh dipasanglah payung api itu. Payung api ini dulu tuh enggak ada serana dengan anu, Pak. Tujuannya pertama mengindah dekorasinya. Kedua, zaman dulu tuh penyuluh enggak ada lampu ini nih. Jadi ngaku 3 butik payung api tak kang kampung kita apa ya? Bawa puluh lilin tuh. Yang jelas tuh penerangan lah. Payung api itu penerangan. Cuma jarang lah sekarang. Jarang. Di Pejalak yang masih ada. Nah, zaman ponak aku pakai payung api. Kalau Pejalak tuh setiap orang kawin rata Payung api. Coba waktu kan pacar tuh diambil ini. tanah tuh masih ada. Nah, tujuan itu supaya rumah tangga kau penuh dengan kehangatan. Nah, ini kan, kalau dianukan bu, masukkan ini ke tangannya. Jadi setelah malam berinai selesai, besok baru resepsi. Nah, kan? besoknya hari besar. Panggil jam 7. Oh panggil. Nah, diberitahu panggil jam 7. Udah hari besar itu tuh, Apa dikerjakan? malam menta. Manggil jam 7, apa yang dikerjakan tuh? Makan minum. Makan minum. Makan minum jam 7 tuh. Nah, udah makan minum itu kan pas malam mau menta loh. Habis menta besoknya mandi. Barulah pindah tidur. Pindah tidur itu bukan ngunduh mantu, pindah tidur. Ngaraklah dari pihak berinak nih dibawa balik ke rumah pengantin lelaki. Jadi kalau ada pun hiburan apa Pak? Selain tar. Ibunya Ah, ada gak main galah panjang biasa tuh. mana aku? Galah panjang tuh ini keliling namanya. Macam main apa kadang Jawa ini, main lengkir kok. Oh. Jadi pengantin berinak nih di tengah ini. Galingkan. Ya lelaki ini ngembat ke tangan. Karena kan itu hari dia ada loh ini. Nama main galah panjang namanya. Hiburan itu tuam. Dulu ada hiburan lain, Pak. Mana ada berjapin Ada yang nganuk wayang? main. Malam itu dia Kan ada gak yang ambil wayang? ambil wayang. Nah, untuk wayang Di sih malam dia, apa tuh? Di malam yang main tar itu nih? dia tuh main wayang tuh hiburan tuh. Air besar. Iya, malam mandi tuh. Tata gak di Jung Selasa main tar tuh. Janganlah panjang lah rumah kalaupun ada wayang habis main wayang. Kalau zaman ini udah terbalik. Apa ya? Kalau mendu di saat itu gak? Mandu itu biasanya malam mau nikah tuh. Oh. Kan dia udah agak panjang wah. Itu sih dia meletakkan tuh gantung tuan rumah deh. Dia yang paling itu mentalnya loh. Yang wajib. Nah, urutnya haus. Urut lah. Iya. Tapi kalau hiburan macam anu tuh wayang maksudnya tergantung tuan rumah. Biasa sampai 3 malam dia main tuh kan. Juga zaman ini kulit mental tuh. Bisa. Pengantin bersanding nggak dia udah. Nah lalu waktu hari nikah tuh dah. Kan pengantin jawab di rumah pengantin kan. Sebelum ngangkat ke rumah perempuan ini, pihak pengantin perempuan ini, keluarganya, bawa bantal, bawa tikar. Pergilah ke rumah pengantin lelaki ini, berkabarlah dengan utusan anak tuh. Suami istri kami ini datang menjemput si anu atas perintah calon mertua tadi. Kok sekarang kan enggak loh. Udah kita bangkan nih. Karena bertelepon. Udah siap lagi Dina. Batu barat masih. Enggak hikmat lah ya. Enggak terasa hemat sih. Jadi pergi dijemput, batu barat masih. Jadi Iya, masalah masih. dibawakan tikar dengan bantal. Suami istri itu pakai selendang, pakai apa, pakai kebaya.
Dia pun dia berkeluarga, kami ni berdua datang sini ini memikul amanah dari si anu suami isteri, kami jemput si anu. Bawa lah lelaki pergi tangtung ngarap perempuan tu. Turun lah ya. Oh, Kalau aduh. ada yang datang berarti ada. Oh, belum turun dia. Karena aku ni pernah mewakili almarhumah Johan. Waktu so nikah tu. Aku dah siap-siap ambil lagi pandong tu mengarap. Tunggu dulu katanya. Dah betina lu mengambil sah dulu. Bawa tikar, bawa bantal. Jadi tata krama itu jauh bergeser. Apalah simbol itu bawa tikar, bawa bantal? Artinya segala sesuatu sudah siap di situ. Kau datang basuh kaki, kan Pak? Nah, lalu waktu malam berina itu dah. Terus saat dia datang tuh Pak, kan kalau saya dulu biasa syuting Pak ya, datang tuh ada yang dia begitu datang pengantin tuh, kalau di tapang tuh ada yang dibasuh kakinya. Basuh kaki. Ditebal dengan kembang tabo namanya, beras kuning dengan pandan wangi itu, tabo, sambut, basuh kaki. Oleh pihak perempuan itu, arti dimuliakan di Raja Sehari itu. Basuh kaki ya. Dulu gitu dah. Masih. Cuman dia kalau dulu tuh yang basuh kaki itu biasanya basuh kaki kalau itu biasanya Dikaca janda benda mah juga. Dikaca. Kalau biasa kan kalau bela-bela lain biasanya yang kalau di sana itu tuh orang tuh misalnya menantunya datang bawa tuh tapi yang perempuan masuk kaki itu. Kalau batu barat tuh dah cuma betul belakang dengan aku tuh satu. Kalau tempat kita sini nih mata ini undangannya udah kumpul ada di rumah perempuan nih kan, udah kumpul. Nanti datang undangan dari saudara laki, setelah ijab kabul dan sebagainya makanlah, diangkatkan makanan ramai-ramai. Batu barat tuh enggak. Ketika njah tuh kawin, pergilah aku nih. Hobi tukang payung nih. Jemaah hari pun pergi juga. Pelongsiran. Aku mewakili lelaki, pelongsiran betina. Terserah pasir itu. Tangtung. Kan di bawah pengantin dah kami undangan nih. Nanti laki datang. Kami datang, undang balik kan. Dan kami ngomong lelaki tak boleh makan dia. Dia tuh mengartikan, kita ada makan sama lelaki lah. Ada part kita sini, enggak dah. Kita inilah perempuan dah ramai undangan. Nunggukan acara juga pengantin datang, udah hanya sambutan dan sebagainya. Dia nikah. Habis nikah, acara istirahat. Pihak undangan dari sebelah yang antar lelaki, undangan dari pihak perempuan makan sama-sama. Ke Batu Barat ada yang sanyang Selasa tuh. Jadi kami nyalakan barang. Enggak ketemu hari aku halu mau balik nih. Udah gitu kita balik kan. Gue mau ngangkat ke. Kulisik lagi ada kan muridku. Boy, ada ngangkat dong. Ada jimpa Saya tanya mah hari ini nyumpah. Pada tuh di rumah Njah tuh ada makan di tuh. Kami datang terlambat. Jadi di akhir kita adalah laki dah makan lah. Itu waktu suci itu kelamanya itu. Kalau sini enggak ada. Berapa lah lelaki itu berkumpul dengan betina ambil makan. Kalau pasti dulu kan aku pun bentuk gawe ini kan dia sistem makan bukuong. Makan bukuong. Makan bukuong tuh gini. Dia makan dia panggil semua. Sisi rumahnya sepi rumah ini. Kumpul sini. Itu udah Jumatan tuh pakai pukul ketawa. Tung. Nggak, apa hal gitu. Makan Pak gitu. Makan ya. Jadi perintah bukuong itu dah. Dia makan datang ke rumah pengantin tuh. Ada gitu nih pas di acara makan seneng dah disusun ke rumah dah. Makanya aku lebih bawa aku kawin di Jakarta apa di Tumang Amok apa tuh. Ini kok banyak. Apanya Pak? Boy, nyamannya perintah bukuong deh. Makan bukuong. Makan bukuong namanya. Mau turun mandi pun dia ketawa itu dibunyikan. Bunyikan. Mau makan, pokoknya dia makan. Baik tahu, dia datang. Manggil. Jadi kalau itu tadi apa namanya pengantin tadi itu kan udah selesai mandi berarti selesai acaranya tuh. Selesai, tinggal pindah tidur dia. Pindah tidur pun gitu gak belum berangkat sebelum pihak pengantin perempuan tuh pergi jemput. Balik ya. Balik ke rumah pengantin lelaki. Itu pindah tidur namanya.
Ngalih tidur atau pindah tidur? Ngalih tidur waktu itu ya. Ada tidur. Kalau memang dulu itu karena posisi tempat jauh, ngalih tidur itu dia enggak pindah rumah lagi, tapi kepala tidur itu diputar. Oh gitu. Itu kalau dikawin bersatu, kawin bersatu. Oh. Kawin bersatu tuh tidak, katakanlah aku nih orang pendatang, tidak ada keluarga wah. Aku Kawin lihat satu namanya. kawin bersatu tuh Oh, artinya kawin bersatu. tidak bersebelahan. Oh. Aku nih misalnya perantau, Jauh lah ya. kawin sama perempuan tuh. Ada rumah itu am. Kalau model kami kan tempatnya nunggal-nunggal lah. Nah, jadi jauh-jauh ke kampung itu kalau Lembawang misalnya ke Romangun bukan mengalami 3 jam berkayu. Jadi ada lah tapi Jadi pengen kita saat di Matan nanti itu, kita sangat berharap kepada masyarakat generasi muda supaya urutan pernikahan dan perkawinan itu tetap dipertahankan. Nah jangan pengen dengan modern gitu. Pas kita di pantai itu mulai bergeser. datang lah ya. Sana dulu ke mau lihat apa di dulu. Kuat anyun. Malam berina itu dah, ngoco namanya. Nanti tahu itu kan tepuk tangan, ya, ketika depan ngoco tuh, hati-hati, yang laki itu tepung tawa lah tangannya minyak wangi ini, kita nanti ke tangan kita, tangan kanannya waktu ini, yang kaki tepung tawa. Aku pernah terjadi deh manis tuh, asik-asik ngomong, berbual-bual, lian pengantin, Pak Guri, itu aku ada duit atau, boleh duit 3.000, maaf ya, kok mewah 3.000 tuh. Malu baik 100 katanya, kamu baik atur 3.000. Jadi sekali itu asik-asik ngomong kan di laki ini kan tangan pengen temot nama itu udah anu tuh udah begini kan ada minyak mawar nama kata temot dengan sini coba temot gini jam kata anu kata anak polisi pada mak Sandi apa nama mak tu yang dua yang mana kau lama aku laki itu. Oh butuh, tepung tawar seminggu buat kucing. Itu ke kaki cake. Aku ni terbalik baginya. Oh punya yang lah kanan tu dah ke pundak pengantin kannya. Itu lagi nak lagi. Bawa lah yang laki ni ke kaki. Aku ni laki ngentam ke atas lah kanan ngentam ke bawah. Kata. Yang mana buat kucing. Oh tepung tawar tu dah. Weh dia pertama pepajang berdiri. Sampai malam berina ya aku bawa. Aku terbalik, aku tuh minta ampun, bayar tuh pesireh bayar. Tapi kalau itu berapa juta Jadi Pak kalau proses tidak ada berarti orang tidak ada yang ngasih amplop. Ada sih. Di tangan mana itu prosesnya? Jadi pada waktu hari besar tuh, hari besar itu bersanding di Selasa kan. Oh. Waktu dipamit tuh, itu Itu keluarin kesana mau tuh. Kalau dulu kan amplop tidak ada, jadi pakai apa namanya Pak? Ngoco namanya tuh, baikkan duit itu Pak. Asal ngoco tuh tetap ada kaitan baik duit. Istilahnya apa Pak? Duit salam kan? Ngoco. Kalau sekarang ada namanya duit salam nih sekarang. Sekarang salam lah. Duit salam tuh mungkin istilahnya. Enggak ada sih. Ada duit aja loh. Ada ya? Ada. Pakai istilah gimana? Jadi zaman itu tuh buang ayam tuh. Kalaupun ada orang kado itu lain cerita mah. Nah lalu pada waktu berina itu dah ada hiburan depan pengantin tuh. Apa? Topeng-topeng. Oh. Jadi senanjal lah untuk bohemo-bohemo joget. Pakaian tuh. Yang nopeng kayak di Hermate. Di Matan saya ada. Dia didukungnya apa? Penangkin tempat ayam betaluk tuh. Bukan ayam beranak tuh. Di bawah baju jahat lah gitu. Jahat. Senanjal namanya. Ya jadi dia tuh mengkira gini. Saat kita beramai-ramai ini, tidak hanya kita menikmati, tapi makhluk-makhluk yang bantu di dapur, dia apa tuh ikut bergembira supaya tidak ngacau. Jadi namanya tarian apa Pak? Nih senanjal. Senanjal nama itu. Jadi itu pakaian yang nopeng tadi. Nopeng tuh. Biasa ada tenaga khusus tuh kan buat tuh. Buat topeng pakai apa? Pinang tuh Pak. Itu baru. Rambutnya pakai hijau. Baru. Pertengahan tuh beli cuti disebut lelocon. Lelocon. Berconteng-conteng gitu. Jadi lelocon tuh bahasa Melayu. Sebenarnya asal kata lelucuan. Lelucuan. Macam gitu bah sekarang tuh. Buatkan perapian. Sebenarnya asal perapian. Singkat Melayu perapian. Lelocon. Senanjal lah tuh.
Waktu itu joget tuh. Jadi aku tanya ngaku aku segini. Gini jam ketua ramian. Saat kita berlama ini, yang di dapur apa, yang suruh jaga di atas apa tuh, supaya dia tuh mewakili yang makhluk halus tuh, dia juga ikut bergembira. Supaya gitu nih acaranya aman dan kepercayaan anu ini apa namanya secara mitos lah. Kan kalau dalam pernikahan itu kan kalau udah sampai berkurung atau segala macam kan besar pak biayanya. Besar. Jadi nilai gotong royong ada nggak dalam pernikahan? Oh, lebih besar. Lebih besar. Gimana sih? Boy, ketika dia waktu ngambil tuh, ngambil ngundang tuh, bawa ayam tuh dah. Selain untuk rumah pengantin, andai kan istri aku nih bantu di sana, anakku ada 2, ikut di sana. Dia berbekal ayam tuh dah. Ketika orang motong ngetah takut anak punah ini bawa ayam tuh. Ayam di rumah bawa di rumah tuh, bakar tuh. Ayam, beras, macam teman ngamuk tuh. Dulu kan kuato ada sumbangan itu lah. Sekarang alhamdulillah dah sampai sekarang dipertahankan orang. Ketika rumah ini menikahkan anaknya, kau tuh duit 100.000, beras kau duit 100. Nah beginilah tuh. Sekarang tuh mungkin kan dulu tuh sebut tuh apa? Tempayan sosial. Dulu pakai tempayan. Lama-lama rupanya dipertahankan orang itu tuh. Waktu aku ngajak teman ngamuk nanam gini tuh. Ini Pak Len tuh nikahkan anak nih. Malas enggak semampu-mampu dia kan. Kan salah emah loh. Enggak bisa gini Pak Hai itu kan awak Kasim. Oh iya Pak Jam gitu Kasim. Mulai pada waktu itu kalau ada orang nikah tuh yang mampu bawa beras 5 kilo, yang ada 2 kilo. Nah, ayam seko. Nah, meningkat dengan ada masuk di sawit. Oh kan berduit. Sekarang tuh ditingkatkan. Satu rumah nih, satu cetak kue di 100 beras kaung yang 10 kilo. Kan ringan lah beban tuan rumah tuh. Nah ketika selesai acara, dihitung berapa sisa beras nih. Kue sih tak habis nih. Nah khusus beras ini nanti ditata pembantu dapur, pelayan dapur apa tuh. Nah duitnya dibelilah rinso apa segala. Nyaman datang mamuk sekarang tuh enggak dulu. Enggak ayam tuh orang kawan tuh mau dijumpak orang Batak. Ayam tuh dah selesai di acara tuh masih berkreok baru ada. 5 ekor 6 ekor. Nah artinya keluarga-keluarga yang diambil ini dah dia makan di situ tuh dia sebenarnya berbekal seorang mah gitu kan. Cuma diantaranya dulu. Jadi sebetulnya makna filosofi dari orang ngambil jauh-jauh hari itu apa Pak? Selain dari basa-basi lah untuk menganu. Memang apakah ada istilahnya kalau orang dulu itu kan mecut gitu? Mecut. Jadi mana filosofinya kalau kita diambil tuh harus ngasih apa gitu? Dia ngambil ini ada beda dengan ngundang. Dia ngambil itu artinya dengan setulus hati membawa kau tuh walaupun misalnya hubungan jauh, kau tuh adalah aku, beban aku adalah beban kau. Nah, jadi sehingga rasa tanggung jawab dan rasa kebersamaannya, sampai ini anak mak kalau sampai gagal ini malu gak aku nih. Kau yang nama diambil itu artinya kau tuh udah dicap orang dalam rumah itu. Tanggung jawab aku, tanggung jawab kau. Berarti mana filosofinya itu? Artinya kita mau memberi pun itu kita harus bertanggung jawab. Aib aku, aib kau. Kalau kau tidak bisa pergi, kau kirim. Lain dengan ngundang untung-untungan. Kalau sini ini tidak diundang, rasa tidak kena hormati kan. Di sana justru diundang berarti kau tidak dihormatinya. Kalau tadi kau udah lagi bini ngadap tuh. Nah jauh hari udah siap dulu. Karena apa? Beban yang ngundang tuh juga beban aku. Karena aku ini diambil. Nah di situ kamu makan apa? Jangan nunggu waktu. Kalau kau diundang nunggu waktu. Ketika ada acara ini orang angkat mau kau makan. Tapi kalau kau diambil, kamu makan jam dulu makan. Jangan nunggu. Berarti istimewa. Istimewa. Artinya sikap wujud gotong royong itu luar biasa. Rasa memiliki dan kebersamaannya luar biasa. Kan biasa tradisi orang gitu ini kalau ngambil itu jauh-jauh hari. Jadi dengan undangan. Jauh hari itu kenapa? Supaya diambilnya bisa siap siap beras, siap apa. Artinya diberikan durasi waktu untuk kau mempersiapkan wujud tanggung jawab kau terhadap aku yang dari kan jauh ini. Memang cantik memang saudara. Cuman dia kalau sejenis manggil kata gitu lah manggil dia memang
dengan itu dia enggak ke semua bagian Oh, tertentu. kerabat tuh. Kalau kerabat terdekat ataupun bisa walaupun orang luar tapi udah dianggap saudara angkat. Nah, tapi kalau itu udah ada fanbase gitu, fanbase itu udah jauh. Wah, fanbase itu biasanya udah hubung udah jauh. Nah, fanbase itu biasanya pakai bidang. Tapi kalau seminggu sebelum acara dengan itu kau punya tanggung jawab terhadap semua yang melaksanakan gawe itu. Kalau orang manggil kan 1 hari sebelum acara. Oh, BDG kan. kedua pinjam barang dah. Tergantung tempat. Kan sebelum kawin ini berpinjam. Jadi sebelum berkawin ini kan berpakai kawah, kuali, tungku apa segala kan. Jadi kau selalu ngomong jangan mimpi barang mau keluar ataupun di pagi itu. Jadi yang saya ini sosial minjam jangan kasar tuh. Bekapa ngambil di dulu. Walaupun tuan rumah itu udah diutusnya yang tukang panggil. Kau ini mau pakai kawah di rumah nih, kuali besar. Kau tahu mah dia ini udah ngambil aku. Dia pun udah diambil langsung. Aku sini suruh Mas Rido minjam anu. Ada pagi dia. Kami ini datang sini nih, nyambi kita sekeluarga. Aku nyampaikan salam jano. Lalu aku nanti ke Palu enggak, satu Palu udah pedah. Suruhnya pakai ember. Gitu misalnya tuh. Tata keramanya. Kalau kau tidak ngomong gitu, dia tapi rumah tidak pergi ya. Sensitif. Jadi kalau pinjam barang tuh ambil ituan rumah. Walaupun kau tahu dia udah diambil. Basa-basi itu. Bahu ini kan meringkas. Ringkas, pasti guys sekarang kita buka kan bro. Subuh zaman dulu buka kau tak berjahit, bertikam dah. Pernah untuk bang Selasa. Tuh alang ha tu, contoh panjang, melamar nak tu ngasuk. Jadi waktu dia anak tu ngasuk kalau salah melamar ke sana. Waktu dibawa kamera malam masuk kan pakai kayu ini. Penjahit itu buka, penjahit besi itu. Jadi begitu meletakkan. Jadi mau kita ni aku personal. Di depan Selasa baca berkeris. Untung tolong manjaman ada. Tolong manjaman kita lihat dulu. Kalau memang tidak berjahit, tentulah ketika benda ini memang ada bebenang. Ini karena simpul tidak kuat, kena bawa gitu. Yang bawa untuk berjalan kaki. Nah, tolong manjaman dengan itu. Kalau enggak itu mau kalau orang ngambil nih, apakah ada orang khusus? ada. Misalkan harus tuan rumah atau bisa diwakilkan? Ada utusannya, saudara terdekat itu tuan rumah. Oh, berarti bukan tuan rumah langsung. Bukan, misalnya Bang Jimin, saudara lelaki sepasang tuh. Kalau memang tidak sepupunya. Kalau Jadi ngambil itu ya. ada aliran darah terdekat dari pelaksana. Tapi tuan rumah ada mah anak tuh Dia tinggal ngendalikan di rumahan tuan rumah tuh. tuan rumah itu tuh ketika kan ada khusus penerima barang nih yang dikatakan tadi. Nah itu khusus. Jadi tukang itu memang tuan rumah tukang pengatur bersesaji itu dia di atas parak. Dia atas parak. Namanya bas. Tukang bas. Ngapu dia sepakat. Pengendalinya mudah Pak. Jadi tidak ada langkah orang, tidak ada celepot-celepot. Jadi benda ini dah pos stok ini bisa dikendalikan. Begitu anak minta RM1 itu siapa? Dia tahu. Oh, mati kan. Kan kadang-kadang ada yang nakal kak, udah minta aja kan Pak. Kan kadang-kadang anak enggak biasanya ada yang request. Ayam apa? Jadi kalau di atas ini jelasnya dia tuh ndak terganggu melakukan pelayanan. Kalau di bawah, lalu lalang apa segala. Tapi kalau di atasnya mudah. Di atas dibuatkan parak itu. Dibuatkan parak. Mendah sih jarang lah. Jarang. Kadang-kadang nggak untuk catering. Zaman dulu tuh yang sekali mati masih kuat. Ada di dalam batu abah itu seperti sayur aku tuh ada yang jelami disimpan. Oh, di bek lampu, di bek dian. Ngapu lah tuh. Di bek dian dah Itu nama itu timbung. Timbung tuh begini dia, bek Ada ikat. timbung. Kurang dalam tempat kini bawa kurang di ujung Selasa. Makanya orang tuh tidak pernah kekurangan. Misalnya masak daging, ada semangkuk daging, ayam, nasi. Itu dalam ceper besar tuh ada pakai dian. Biasanya dibawa di tangan ubas tuh, ada kacau tuh. Makan jangan sekali-kali yang di bawah ini asisten ini, wah habis jangan. Tenang ya,
Tapi tenang-tenang. Tetap cukup. Dulu di Melano tuh Timbungnya lah timbung. kunci. Timbung tuh arti itu tuh patokan utamanya. Itikat dia tuh di itikatnya luak dalam ini bawa luak ujung Selasa. Nah, oh, bayangkan poyok segini orang berpuluh mampu makan cukup. Dulu tuh nenek Artinya induknya ya Pak. induknya. Nah. Timbung. Jadi dulu tuh nenek buyung yang mahnya tuh nenek Gandhi itu. Iya ya. Wah, nenek Gandhi itu beladang di rumah kami di Rintis tuh. Jadi dia itu karena pondok kami tidak muat, dia diam di langkau. Nasi segini naik sekok makan itu. Nasi ini masih bersisa. Dulu tuh bucik jijah mak kemana aku tuh. Bucik jijah mak kemana tuh dah tahu katanya orang pergi tukar benih benar padi tu doh. Kalau coba gol tu. Di keturunan Maya. Dia empat berat belang dah. Orang tu heboh sama itu ada kuku apa di santai mental kerak. Hasilnya sama ke? Empat berat. Poyok tu biasanya. Itu kami cari tu. Poyok tu ada nombor berapa ya? Poyok besi. Kami tanya-tanya cucu ada nyimpan tu. Itu dah berapa puluh wah. Cukup. Tapi dia punya Timbung itu artinya apa sebenarnya Pak? Asal kata timbung. jadi timbung ni patok standarnya bah. Nah, jadi sampel ya. Sebagai sampel kalau orang Beladang tuh ngubin lah di ngubin. Di tiket ke mana bu luak tuh mana orang ngacau. Toto di antara itu luak dalam timbung ini bawa luak ujung Selasa. Kurang di sini bawa kurang di sana. Kita ada ritual dah. Kata timbung maksud saya. Itu dari kata apa gitu Pak? Timbung tuh buat kebun apa dia timbung itu? Itu yang timbung. Timbung ini sebenarnya timbunan bah. Pun nanti kan. Fokusnya bah timbun. Ini bahasa Bugis itu. Apa itu? Timbung. artinya, Pak? Artinya timbunan apa fokus pedoman di sini. Tertumpu di sini bah, tertimbun di sini. Timbung. Segala sesuatu kunci ada di sini gitu. Nah, jadi timbung tuh pusat apa? Pusat secara menyeluruh kebun tuh, kebun durian. Yang paling lebat itu timbung. Cina tuh kadang-kadang telapak timbung, telapak kesayang ditempel cat merah. Yang terpanjang itu ada tuh, mahasi panjang putih hasi tuh. Timbung tuh itulah pokok pedoman dia. Timbung itu timbunannya. Timbunan lah, arti tertumpu di situ seluruh yang lain tuh. Kalau kita ngetam padi tuh ada gak timbung, ngikat itu ketika kita mulai ngetam tuh dah dipilih padi yang paling bagus, ditimang tuh, diikat dengan daun itu, timbung itu. Sebelum yang lain selesai itu jangan digetam. Artinya beberapa perwakilan dari yang lain. itu berarti ada timbung dalam Timbung ada. beberapa ritual yang lain. Ritual. Dalam timbung sendiri ada tak bahasanya Pak? Setiap timbung Wah dia tergantung itu tetap ada dah, tetap ada. tetap ada itu apakah di tubuh. Termasuk yang timbung makanan tadi. Tetap ada pakai ritual itu dah. Cuma tak apa baca kita tidak tahu. Makanya itu berkaitan dengan dapur dan sebagainya. Jadi di dapur itu dah, misalkan dia membuat juadah misalnya, masak dodol misalnya. Sebelum dodolnya dipindahkan dari kuali itu diambil dah. Dia tak ketungku. Coba ini masak apam itu di dapur. Jadi umakku itu buat apam itu. Buat apa untuk orang kawin? Datang umakku ambil dikutuskan tahu tepi dapur. Ditungku itu dibaginya. Datang Mas Iman, saya tanya, dipipir lah. Sakit perut. Mas Iman, kau makan apa kata Pak? Bukan apa mana yang tepi dapur. Ya Allah mah. Rupanya untuk ni dah dapur tu dibagi. Dia melihat dah ketika masak tu pakai kuali. Bila pantat kuali pecahkan api itu kan ada banyak tu. Berkelip api tu. Arang ini makan api bah. Hantu rangka. Banyak hantu rangka ni. Ikut di sini dulu. Sebelum manusia makan, tepi tungku tu dibagi dulu. Datang bersiman tu melihat apa tengah panahnya apa yang tahun sakit perut dah. Itu ada hantu rangka, hantu pengiri, hantu penyirabe, hantu penyilawe. Itu tuh baik ladang. Nasi di kapal tu pojok ladang. Kalau kena hantu rangka tu dah gini. Jadi masak tu berapa periuk pun tidak tu malah ada kenyang ya. Itu periuk tu kena hantu rangka.
Ditumpangnya ya, tumpang itu. Ladang itu ada. Berhektar-hektar ladang. Begitu naik, begitu gak turun pada rumah tuh. Itu tetap di pengawasan tukang angkat. Ditumpang tukang angkat. Maka baju itu dibagi makan. Hah? Gambarannya kayak apa? Wajah lah gak tahu gitu. Antu angkat itu rakus pada. Rangka tuh rakus dah. Selalu rakus. Yang tahu cuma Mas Budi aja. Rangka tuh rakus lah itu. Rakus, oke. Jadi sebenarnya ada pengaruhnya kepada kita, kepada nafsu kita itu. Terlalu rakus benar misal makan ini, kerakusan makan. Jadinya bagian daripada antuk angka. Dan ada jin yang membuat manusia yang tidak berhenti makan tuh ada. Mungkin itulah dia nenek datuknya tuh angka tuh. Kan ada deretan jin yang merasuk kepada manusia itu tidak berhenti ngunyah. Makan. Itu bukan arti nafsu makannya bagus. Ada jin yang ganggu itu. Nah, itulah dia mungkin wujud cicit yang tuh angka tuh. Memang tidak bisa dipungkiri. Yang dilakukan oleh leluhur kita dengan tuang angkat ini mungkin penjaban daripada ini memang ada punya. Memang manusia itu ada yang tidak pakai kenyang, makannya luar biasa. Nah, ada jin yang ganggu ini. Mungkin inilah diganti nama tuang angkat tu mungkin. Memang benar ada dah. Kalau asli malah mokok terus Pak. Jadi dah kuali besar kan ketika api ini udah reda dah nih. Api nyala tidak ada, lidah api dah ada 3 barat. Tapi di pantat kuali ini kayak kunang-kunang. Arang nih berkilapan api. Itu berkena hawa tuh. Itu angka. Jadi dalam pernikahan ini sebetulnya siapa yang menjadi sentral untuk pemegang ritual utama, Pak? Dukun pajang. Oh, bukan mak pengantin. Mak pengantin fokus pada pengantin. Oh. Dia meringkup seluruhnya itu, termasuk kendalian cuaca, apa segala itu ada di dukun pajang. Maka dukun pajang itu yang dikecilkan. Dan yang dukun pajang itu dia tidak boleh berada di dalam dia kita ambil kan selama acara itu dia tidak boleh di tempat dalam bumbung tempat pengantin, dia harus bumbung lain. Makanya di hulu itu dukun pajang itu dibuat ke khusus kamar di ujung selasa. Karena dia orang tameng pertama tentang keselamatan dan kesuksesan acara itu. Dia dapat selasa loh. Mau berkelahi, mau apa pun. Kelahi kau kena denda. Tak boleh berkelahi, bertengkar tak boleh. Lalu menyangkut keamanan pinggan mangkuk dah. Kalau dalam pelaksanaan perkahwinan itu tidak ada yang pecah gelas seperti itu, ambil yang piring satu dipecahkan. Tak boleh. Untuk Itu tuh supaya jangan lagi ya misalnya kalau memang piring-piring tidak pecah, kecelakaan tadi dia akan kepada pengantin. Nah daripada kanggo pengantin pecahkan satu piring, dipecahkan dah. Jadi kenapa dukun pajang tu tahu? Dia adalah tameng pertama dalam rumah tangga itu dalam hal keamanan itu. Jadi dukun pajang tu dah makan istimewa dah. Kalau ayam tu dah ambilkan daging dadu. Macam kaju. Jadi biasanya dukun hari itu apa dibuat? apa ya? Selama pernikahan. Hari-hari dia apa dibuat selama pernikahan? Ada mah. Jam kamar itu, Mas? Tidak mah. Dia duduk biasa. Oh. Dia ketika diperlukan, ketika ada apa-apa, kalau ada yang sakit, ada yang apa, nanti di dapur tuh tahu apa api tidak menyala ini. Dia mungkin nah, kalau ada yang ada kejanggalan cepat dia menangani itu. Jadi dukun pajang tuh dah di kamar di depan ujung selasa tuh kita lihat. Misalnya kan kita lihat sesak apa hidang untuk dimakan nih, belum dikacau. Kamu makan dalam itu. Ada tanda. Dia biasa buat karang dah. Kalau pahang besarong tuh besar kerinding, besar makan. Benda itu berjaga. Tapi kalau benda ini tak tumbang kita betul. Asal barang ini kau tanda. Kemarin itu di Matan tuh. Tuan ini senang kan di Sasa. Pergi ke sini ada Jambi, Selimin, Suryadi. Karena aku udah lama di sekitar situ tahu medannya bang. Aku udah lapar, datang di Melanau udah jam 11, jam 12. Tunggu tuan rumahnya dia kan bila buka. Siapa kedudukan nampaknya? Jadi ketua untuk nama siapa pengasaan tuh. Panisnya kau gitu. Buka kamu, pang untuk lain. Aku ni kan. Bang tam tadi. Mau mati apa nak berdukun? Nyaut tu. Ke hati diam gitu. Ojang apa? Pang kakek sana dia ada. Tumbang ke. Oh, hati kawan. Pang dia dah tumbang tu. Boleh kita makan ni.
Tapi kalau tegak nih arti kita nantang nih kalau kita makan tuh. Nah kalau kau makan tumbangan tangan. Tapi si dati adik ini sih kebuat paha ayam itu maunya. Ada makan tuh nih nah, kita nonton pada jumput makan deh. Nyaman semua basi deh. Oke, nasi makan. Talam gitu. Jadi yang memberikan predikat dia sebagai dukun pajang ini siapa Pak? Sebetulnya? Masyarakat. Dia dukun kampung juga dukun pajang. Oh, dukun kampung. Dukun kampung. Dukun pajang. Pajang tuh memasang pajangan-pajangan lah istilahnya. Pajangan-pajangan itu bukan berupa hiasan bunga apa segala. Pajang-pajangan apa arti lain lah. Oh, yang berbuang apa tuh? Berbuang apa tuh dia nangan itu. Berarti sebetulnya bukan nggak ada benda yang dipajang. Nggak ada. Dia menjaga keamanan secara makhluk gaib tuh dia. Bagian mistik lah. Mistik. Ketika pengantin kadang-kadang pengantin tuh ada pingsan apa dah. Dia nangan itu. Pengantin sakit perut lalu ada misalnya ada yang kesurupan misalnya. Dia nangan itu. Kalau kena kerak belimbang itu yang paling bahaya. Aku nangkap uwe kena. Ya nangkap. Dia kan coba pandai itu kepajang tuh. Berarti dia gak nangannya. Terus kalau mak pengantin, dia itu apa sebetulnya Pak? Yang paling dia hanya fokus kepada pengantin. Menghias dan jika ada kejangan-kejangan tertentu dia menangani. Bila dia bisa menanganinya, tukun pajang, tukun tangan. Misalnya pengantinnya sakit atau kesurupan atau apa segala. Mak pengantin tidak bisa anunya. Mak pengantin lebih kepada wajah dia. Wajah pengantin. Iya. Tapi ada tak mak pengantin itu dia misalkan ada kena khusus? Ada. Berkena khusus. Jadi pak pengantin itu biasanya dia tuan rumah tuh menyiapkan beras tetohok tau itu. Tetohok tuh udah seperangkat bukan sesajen tapi perabah yang perlu siap tuan rumah tuh diantaranya padi, telur, pisang sesisi nggak boleh dipisah pisang, kelapa yang dililit dengan benang. Nah itu nanti setelah paku kombe. Ketika selesai acara pengantin sudah selesai semua, tuan rumah nyerahkan ke mak pengantin. Adi masih pakai itu, masih tetohok nama padi tetohok. Jadi kalau benda itu tidak diserahkan, benda itu nyakat dah. Adi itu pas siapa ya, uang tuh lupa nyerahkan, dia langsung balik. Anak sudah ngelepang. Nyakatnya kayak gitu ya. Jadi tah gimana, malah minta padi gitu. Datang emak dia pintakan tetangga. Udahlah teh berkahak dia tuh minta padi. Jadi motornya pun Adi, di RT 2 aku salah tuh. Yang dibawanya bukan padi tetohok, lebih kenal tuh bantu kuko. Nah, dia tujuannya selain nyakat supaya menghindari apa Pak kalau filosofi tetohok? Dia tuh lebih kepada ritual wajah pengantin. Benda ini mungkin makhluk alam memang khusus untuk ngelabu pandangan gitu. Suyadi itu kan biar orang cuman kalau dekorasi lah. Suyadi ini sebenarnya bukan ketika wajah tuh, cuma sayang. Dulu nenek memang mak pengantin memang nenek dulu nasi utat namanya. Harusnya anak cucu betina ambil itu, tapi dia. Tapi Adi itu dalam jalan. Nyakat. Jadi nama mak pengantinnya tidak harus perempuan. Enggak. Kalau laki-laki kan pak pengantin. Tapi waktu mak pengantin manggil deh. Walaupun laki-laki kan. Tapi bagaimanapun Adi itu, walaupun dia ketika mencukur rambut itu, dicarikan ada asistennya perempuan. Biasa mak mutuadet tuh, bos tuh. Biasa Linda istri rumah. Kalau adikku ada adik tuh. Saat mencukur ini apa dia tidak mau. Karena memang harus perempuan yang mencukur bulu halus lah. Iya. Waktu mencukur. Itu ada tak ritual-ritualnya Pak? Ada. Tetap ada. Enggak. Okay. Kalau mentah-mentah, pengantin tidak berubah wajah macam itu. Tapi kok Suyadi itu, kau lihat foto-foto di dinding dia tuh, nanti kau tak panggil kan orang itu aslinya. Di dinding itu pajang macam artis wajah sih tuh. Menhari-hari macam terbangkit. Kalau Bang Haji ini saya agak paham sedikit lah. Dia bekerja tuh dengan perasaannya.
Jadi pengantin tuh begitu dah. Air, Pak. Sebelum dimasang bedak tuh tempungasnya air. Begitu dah tempungas bedak tuh ketika udah dicukur rambut tuh berubah wajah orang tuh. Tadi tuh. Nah, Pak pengantin itu ada nggak syaratnya dia jadi Pak pengantin, Pak? Wajah tuh udah banyak. Banyak ya. Kalau dulu Pak ya. Adi itu kan bener nenek. Kalau Mak pengantin versi sekarang kan asal punya modal. Ah, saya punya modal. Dulu tuh ya jelas dah. Pertama aku punya pendinding. Iya. Pada pendinding coba batu deh. Ada pengantin muka jam kan jamang tengah. Jangan sanding tuh. Ada kadang-kadang dia mau sanding. Kita jamang tuh ini hias ini. Pernah dilempar cus. Tidak berani orang mak pengantinnya tidak ada pendinding. Kita lanjut nanti lah kali ini. Nampaknya. Jadi mudah terlaksana acara gitu nih. Memang matan tuh dipertahankan. Iya. Terutama Nah ini masak. saya dapat referensi baru kalau kita dalam hal nanti